Setelah penyergapan sang Demonic Sword selesai dilakukan, tetapi belum diperlihatkan bagaimana kondisi pertarungan akhir antara sang Sword King dan Black Knight Demonic Supreme. Sebahagian prajurit klan Namgong yang masih bertahan diperintah untuk fokus menyelamatkan semua orang dan memperbaiki kerusakan. Di kondisi pemimpin klan Namgong, pada saat itu telah selesai diobati, juga sedang bersama Namgongsu beserta kedua tetua paviliun. Kala itu kedua tetua paviliun mengatakan kepada pemimpin klan, bahwa berkat tuan muda ketiga mereka dapat mengatasi penyerangan yang telah terjadi pada klan mereka. Sementara sang pemimpin klan hanya diam sembari menatap Namgongsu. Menyadari tatapan ayahnya, Namgongsu langsung mengatakan ke ayahnya, apa ada yang perlu diperintahkan? Di dalam benak Namgongcheon ia memikirkan, perjuangan Namgongsu pasti sangat berat sampai-sampai ia terkena racun dan terus menahannya. Lalu ia berkata ke Namgongsu, bahwa kondisinya tidak baik-baik saja. Mendengar perkataan dari ayahnya, Namgongsu pun mengatakan bahwa kondisi mereka berdua sama. Dan di dalam benak Namgongsu dia juga mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena selain matanya terluka, energi serta peredaran darahnya juga mengalami kerusakan. Di saat itu terlihat mereka berdua sama-sama saling pandang dan untuk sesaat keduanya hanya diam. Kemudian, Namgongcheon membuka obrolan dengan menanyakan dari mana Namgongsu mendapat seruling yang dipegangnya. Aku tak tahu dari mana tepatnya, karena instruktur Baek Suryonglah yang memberikannya padaku, jawab Namgongsu. Berapa besar peluang instruktur Baek Suryong terkait insiden ini? Tanya kembali Namgongcheon ke anaknya. Tidak ada, malah dialah penyelamat klan ini. Tanpa dia, klan Namgong pasti masih terus bergelimpang mayat sekarang. Lanjut ucap Namgongsu ke ayahnya dengan sedikit kesal ke ayahnya itu. Menyadari bahwa anaknya tidak menyukai perkataan darinya terhadap Suryong. Seketika Namgongcheon langsung panik dan segera memperbaiki suasananya. Aku hanya bertanya saja. Ya, kita akan memperlakukan instruktur Baek Suryong sebagai penyelamat klan dengan benar, ucap Namgongcheon ke Namgongsu. Mendengar kembali ucapan dari ayahnya, itu membuat Namgongsu menganggukkan kepalanya setuju atas apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Lalu Namgongsu mengatakan ke ayahnya bahwa artefak yang dimilikinya tidak dapat mengembalikan kesadaran mereka dan ia mengatakan bahwa mereka perlu mengatasi masalah intinya. Mendengar ucapan dari Namgongsu, itu membuat pemimpin klan menjadi sedikit kaget. Masalah inti? Tanya Namgongcheon ke Namgongsu. Saat itu Namgongsu mengingat kembali peristiwa setelah Suryong memberikan seruling itu ke dirinya. Kala itu Namgongsu menanyakan ke Suryong mau kemana dia pergi setelah Suryong memberikan artefak miliknya. Aku harus pergi ke suatu tempat, jawab Suryong sembari menunjuk ke arah sebuah puncak gunung yang terlihat dipenuhi dengan aura kegelapan. Puncak itu, kurasa objek atau formasi yang membuat para martial artis klan Namgong mengamuk ada di sana. Lanjut ucap Suryong ke Namgongsu. Kembali pada obrolan Namgongsu dan ayahnya. Setelah ia mendengar penjelasan Namgongsu yang didapat dari Suryong, kemudian Namgongcheon berinisiatif akan pergi ke sana. Dan Namgongsu juga akan ikut pergi bersama ayahnya. Oke, kita akan segera berangkat, jadi bersiaplah, ucap Namgongcheon memberikan perintah kepada seluruh prajuritnya. Saat itu, teman-teman Suryong yang juga mendengar informasinya hanya menunjukkan ekspresi wajah yang datar karena mereka ragu untuk ikut menyusul Suryong. Suryong sudah pergi ke sana, ucap Yeonho. Haruskah kita ke sana? Sahut juga Soyoung. Kurasa dia sudah selesai saat kita sampai di sana sih, ucap Ilho menambahkan pendapatnya. Mendengar keluhan mereka, itu membuat Namgongsu menjadi sangat kesal. Tetap saja, kita harus pergi juga, balas Namgongsu. Ya, aku pun berpikiran begitu sih. Tapi penyebab kekacauan ini ada di sana, lanjut ucap Namgongsu kepada para juniornya. Lalu Shin menampilkan situasi Suryong, yang pada saat itu sedang bersama Sang Mahatahu. Serba tahu, apa yang ada di sana? Tanya Suryong. Kau penasaran ya? Sahut Sang Mahatahu. Berhenti bersikap ngeselin, lagian kau juga akan memberitahuku, balas Suryong. Tiba-tiba Sang Mahatahu mengeluarkan aura kegelapannya sembari menatap Suryong dengan tatapan yang menyeramkan. Jadi tatap mataku dengan benar, ucap Sang Mahatahu ke Suryong. Saat itu Suryong merespon ucapan itu dengan menatap mata Sang Mahatahu yang telah mengaktifkan kemampuannya.
Kena kau sudah terperangkap oleh Soul Stealing Art milikku. Ya, tak heran karena teknik ini kuciptakan setelah meneliti mata Blood Demon. Dan ada formasi jiwa 10,000 Demon Dream di sekitarnya yang memperkuat sihir serta demonic art. Kau tak akan bisa menolaknya sedikit pun. Salah sendiri membawaku ke sini, ucap Sang Maha Tahu sembari ia tertawa terbahak-bahak karena berpikir bahwa Suryong sudah terkena teknik sihir miliknya. Tetapi kala itu, seketika ekspresi Suryong, juga penampilannya berubah. Mata dan rambutnya berubah warna menjadi merah darah. Tak heran, sejak tadi seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Formasi jiwa 10,000 Demon Dream katamu, rasanya seakan mengkonsumsi banyak eliksir. Mendengar ucapan Suryong sembari melihat perubahan yang telah Suryong tunjukkan, sontak saja itu membuat Sang Maha Tahu sangat terkejut. Dengan terbata-bata ia berkata ke Suryong, "Kau, itu Heaven Defying Mystic Art. Apa kau pemimpin kultus?" Tanya Sang Maha Tahu ke Suryong, dengan kondisi dirinya yang kala itu tidak baik-baik saja. Terlihat dari mata dan telinga keluar cairan merah karena efek dari tekniknya yang tidak bisa mengenai Suryong. Karena teknik rahasia Suryong telah Suryong aktifkan di hadapan Sang Maha Tahu. Menyadari sikap Sang Maha Tahu setelah ia menunjukkan teknik rahasianya, di dalam benaknya Suryong berpikir, "Apa? Seorang elder belum pernah bertemu Blood Demon yang sekarang? Kalau begitu," gumam Suryong di dalam benaknya. Setelah itu, ia pun mulai berakting. "Bajigur, sebutkan namamu dan afiliasimu," bentak Suryong ke Sang Maha Tahu, berpura-pura menjadi sang pemimpin kultus darah. "Mohon ampuni saya adalah murid dari Ghost Spirit, sosok yang menerima posisi ke-8 di generasi sebelumnya, Sang Blood Spirit." Semua tunduk di hadapan Sang Blood Demon. "Semoga kultus darah menguasai dunia," ucap Sang Maha Tahu mengungkapkan latar belakangnya. Mengetahui informasi tersebut, Suryong pun kembali berpikir, Ghost Spirit, dia adalah orang yang bisa rukun dengan demon strategis. Setelah Suryong mencerna informasi tersebut, kemudian Suryong menginjak kepala Sang Maha Tahu, yang pada saat itu Sang Maha Tahu sedang bersujud memberi penghormatan kepada orang yang dikiranya sebagai junjungannya. "Aku mau tanya, apa tujuanmu menargetkan klan Namgong?" ucap Suryong bertanya ke Sang Maha Tahu. "Murid pertama memberitahuku untuk menghancurkan klan Namgong dan membawa balik makhluk yang dinamai Demon Soul oleh Ying yang Demonic Supreme," jawab Sang Maha Tahu ke Suryong. Mendengar hal itu, Suryong pun berpikir kembali, "Murid, posisi baru ya, pasti posisinya lebih tinggi dibanding tetua, karena perintah yang dia berikan." Pikir Suryong menilai posisi dari orang yang berjuluk Ying yang Demonic Supreme, alias Sang Black Knight Demonic Emperor. "Setelah selesai, saya bertugas melindungi mayat Namgong Jaihak dan Namgong Cheon sebisa mungkin dan membawanya," lanjut ucap Sang Maha Tahu memberikan informasinya. "Jadi kalian berencana mengubah mereka menjadi Blood Jiangxi?" tanya lagi Suryong ke Sang Maha Tahu. "Benar," jawab Sang Maha Tahu. "Kau akan membawa makhluk yang ditanami Demonic Soul serta mayat ke markas, begitu?" tanya Suryong lagi. "Karena saya tidak tahu lokasi markas, saya akan membawa mereka ke cabang kultus di daerah saya," jawab Sang Maha Tahu. "Ah begitu, memang apa yang ada di sana?" tanya kembali Suryong. "Di sana ada holy relic peninggalan pemimpin kultus sebelumnya," jawab lagi Sang Maha Tahu. "Holy relic? Apaan itu?" tanya lagi Suryong ke Sang Maha Tahu. "Apa Anda sungguh tak tahu?" sahut Sang Maha Tahu, balik bertanya ke Suryong sembari menatap Suryong dengan tatapan yang sedikit curiga. Melihat tatapan Sang Maha Tahu seperti itu ke dirinya, itu membuat Suryong menyeringai tipis. "Aku tidak suka tatapanmu." "Oi, ada lagi yang kau tahu tidak?" ucap Suryong bertanya lagi ke Sang Maha Tahu. "Dasar bajigur, kau bukan pemimpin kultus, kau membodohiku," balas Sang Maha Tahu, yang tersadar bahwa Suryong sedari tadi telah membodohinya. Mendengar ocehan Sang Maha Tahu seperti itu ke dirinya, seketika Suryong menghujamkan tendangannya ke wajah Sang Maha Tahu. "Jangan memasang ekspresi begitu, karena itu menjijikkan. Hal yang sudah kau lakukan di sini dan nyawa orang yang tak bersalah yang kau ambil saat menguji sihirmu. Harusnya kau tidak bertingkah seperti itu," ucap Suryong ke Sang Maha Tahu. "Kalau kau bukan pemimpin kultus, kok bisa tahu teknik Heaven Defying Mystic Art?" tanya Sang Maha Tahu ke Suryong. "Ah ini ya, aku mencurinya 50 tahun yang lalu,"
Jawab Suryong ke Sang Mahatahu, tetapi setelah itu Suryong menghabisi Sang Mahatahu dengan cara menginjak kepalanya sampai hancur. Kalau begitu, haruskah Holy Relic-nya kita periksa? Ucap Suryong, bertanya sendiri ke dirinya. Kemudian, Suryong berjalan pergi dan perlahan menghilang dalam kabut hitam. Di tempat lain, yang tak begitu jauh dari posisi Suryong, terlihat di sana ada prajurit klan Namgong yang telah kehilangan akal. Juga di sana terlihat ada sebuah pusaran energi kegelapan. Ah, sudah telat, kekuatan formasinya telah mengubah mereka sepenuhnya. Setelah orang tersebut berpikir seperti itu, karena melihat kondisi para prajurit klan Namgong yang kehilangan akal sudah tidak bisa kembali normal, dengan segera ia mencabut pedangnya. Dan dengan cepat ia telah menebas setiap leher para prajurit yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ternyata orang itu adalah Suryong, lalu perlahan Suryong menyarungkan kembali pedangnya setelah melakukan apa yang harus ia lakukan terhadap para prajurit klan Namgong yang sudah tidak bisa kembali normal akibat efek demonic soul. Semoga kalian lahir kembali di tempat yang lebih baik. Ucap Suryong sembari memberikan salam hormat untuk menghormati kematian dari para prajurit klan Namgong yang telah ia musnahkan. Kemudian, Suryong melihat energi kegelapan yang ada di dekatnya. Suryong pun menghampiri energi kegelapan itu. Ah, jadi ini Holy Relic? Ucap Suryong sembari memperhatikan energi kegelapan tersebut. Tiba-tiba ekspresi Suryong berubah menjadi sangat terkejut, karena ia melihat sebuah jari tangan berada di dalam energi kegelapan itu. Jangan-jangan jari ini milik Blood Demon sebelumnya. Kultus Blood beneran gila, ucap Suryong. Setelah Suryong berkata demikian, tiba-tiba, jari tersebut bergerak dan menunjuk mengarah ke Suryong. Lalu terjadi sebuah lonjakan energi yang cukup besar, menghempas ke area di sekitarnya. Suryong yang sangat dekat dengan energi dari Holy Relic yang berupa jari Sang Blood Demon juga merasakan lonjakan energi tersebut. Sesaat kemudian, terlihat lonjakan energi kegelapan itu perlahan meredah. Seketika saja Suryong menyeringai, dibarengi dengan suara tertawa yang membuat bulu kuduk merinding, disertai juga energi kegelapan dari Holy Relic berkumpul di sekitar tubuh Suryong. Dan kemudian, di dalam jiwa Suryong terdengar suara yang mengatakan, "Apa kau mau jadi kuat sampai dunia ada dalam genggamanmu? Menjadi Absolute One, yang memiliki segalanya di tanganmu. Aku bisa mewujudkannya sesuai keinginanmu." Ternyata suara tersebut berasal dari pemimpin kultus darah Sang Blood Demon, yang menjelma dari efek energi kegelapan yang ditimbulkan oleh Holy Relic yang berbentuk sebuah jari milik Sang Blood Demon. Di situasi itu, nafsu serakah mulai merasuki jiwa Suryong. Kalau menyerap jari ini, Heaven Defying Mystic Art yang macet akan naik satu tingkat, bahkan lebih. Anggap saja jari ini adalah eliksir, aku pasti bisa mengendalikannya dengan kekuatanku. Tetapi tepat saat aku menyerapnya, aku akan mengalami penyimpangan ki dan akan kehilangan akal. Ternyata, di situasi Suryong kala itu, dirinya berada di dalam energi kegelapan dari Holy Relic. Dengan ini, kau bisa memiliki segala, lanjut ucap Sang Blood Demon, tetapi belum kelar ia menyelesaikan kalimatnya tiba-tiba terjadi sebuah reaksi dari gelang es peninggalan salah satu masternya, yang sebelumnya telah Suryong dapat dari monster laba-laba. Semakin lama, energi dingin dari gelang tersebut semakin besar dan mencoba menolak energi kegelapan yang merasuki Suryong. Di dalam gejolak energi tersebut, muncullah bayangan-bayangan dari keempat master Suryong. Aku cuma ingin hidup bahagia dengan orang itu sekali lagi. Keinginan terakhir dari Dewi Bulan Eun Yerin sang penyihir es. Kalau saja aku bisa kembali ke klan, aku ingin memohon ampunan. Keinginan terakhir dari kuda cahaya Hunwonho sang pedang gila. Akan ku buat hutan hijau yang hebat, di klan yang bisa menyamai 10 sekte besar. Keinginan terakhir Raja Hutan Hijau Maenghoak sang Raja Bandit. Aku ingin jadi ayah untuk anak itu meski sudah terlambat. Keinginan terakhir sang ahli pedang Moyonghon. Itu semua adalah keinginan sederhana para master Suryong terdahulu, yang tiba-tiba muncul dari fluktuasi energi yang ditimbulkan dari artefak berupa gelang yang Suryong kenakan.
Aku berhasil melakukannya berkat kalian semua, ucap Suryong sembari meneteskan air matanya. Ternyata Suryong telah berhasil menyerap energi dari Holy Relic tanpa terkena manipulasi Sang Blood Demon, dikarenakan bantuan dari artefak Sang Master, yang Suryong pakai di tangannya, sehingga dari energi gelang tersebut memunculkan bayangan para Master Suryong terdahulu, sehingga ia masih dapat menjaga kewarasannya.